Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di belajar dari rumah ya, di pelajaran PJOK kelas 3 ya. Untuk kelas 3 hari ini kalian akan belajar PJOK di mana materi yang selanjutnya. Sebelumnya kalian sudah belajar di semester 1 ya beberapa materi mengenai olahraga. Nah, hari ini kita akan mulai dengan bab kombinasi gerak dominan senam lantai ya. Jadi ada kombinasi, ada gerak dominan, dan ada senam lantai. Kalau senam lantai sudah kalian ketemui ya dari kelas 1, 2. Sekarang di kelas 3 bertemu lagi. Ya, jadi kombinasi adalah gerak gabungan antara gerak satu dengan gerak lainnya. Ya, kemudian yang kedua, gerak dominan. Ya, jadi harus kalian ketahui dulu judul yang akan kalian pelajari ya. Nah, kombinasi adalah gerak gabungan gerak satu dengan gerak lainnya. Gerak dominan adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan. Gerak dominan sendiri adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan ya. Sudah ya? Oke, kombinasi tadi apa? Kita ulangi lagi ya. Kombinasi adalah gabungan gerak satu dengan gerak lainnya. Sedangkan gerak dominan adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan ya. Oke. Ya, jadi di sini kita akan belajar mengenai senam lantai. Dalam senam lantai, kita akan mempelajari beberapa kombinasi gerak dominan senam ya. Oke, ada kombinasi tolakan, kombinasi keseimbangan, kombinasi bergantung, kombinasi berputar. Ya, jadi dari masing-masing kombinasi tersebut itu akan disajikan nanti gerakan-gerakan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat ya. Seperti tolakan dengan bergantung, nanti ada olahraganya apa. Nanti kita lihat di bawah ya. Oke, tolakan dengan bertumpu juga ada. Keseimbangan dengan lokomotor, kemudian bergantung dengan mengayun, berputar dengan lokomotor ya. Itu ada semua gerakannya nanti. Oke, tapi kalian harus bisa ya membedakan yang mana kombinasi tolakan, yang mana kombinasi keseimbangan, yang mana kombinasi bergantung dan berputar. Ya, jadi tujuan kita adalah bisa membedakan itu, kemudian bisa melakukannya nanti ya. Oke, kita masuk yang pertama adalah kombinasi tolakan ya. Jadi kombinasi tolakan, di sini terlihat kombinasi tolakan dilakukan untuk mendorong atau menggerakkan tubuh ya. Gerak menolak dapat dilakukan dengan kaki atau lengan. Nah, ini ya. Oke, jadi gerak menolak menggunakan kekuatan otot untuk menggerakkan tubuh ya. Nah, ini ada gerak dengan menggunakan palang tunggal nih. Ini palang tunggal ya, alat berarti menggunakan alat. Tolakan dengan bergantung. Ya, di sini kalian tentunya bisa membaca bagaimana caranya ya. Oke. Nah, gerak menggunakan palang tunggal tersebut sendiri adalah gerak yang sudah biasa dilakukan dalam senam lantai. Jadi biasanya kalau umumnya ini dikatakan adalah gerakan pull up ya. Menarik tubuh atau mendorong tubuh ke atas ya, menggunakan otot tangan. Tapi di sini kita berbicara mengenai tolakan dengan bergantung. Oh iya, tolakan dengan bergantung ya. Oke. Ya, tolakan artinya kalian meloncat atau bagaimana caranya supaya bisa menggapai tiang yang di atas ini, tiang yang melintang ini ya. Nah, di situ kalian kemudian bergantung menggunakan otot lengan atau otot tangan ya. Oke, itu satu palang tunggal ya. Jadi, nah, kalau dalam senam juga ada istilah menggunakan istilah palang tunggal. Jadi ada dua istilah dengan menggunakan alat ini ya. Palang tunggal kemudian pull up. Ya, ini ada lagi. Kalau ini adalah variasi pada gambar. Coba lihat pada gambar. Nah, pada gambar ini kalian akan melakukan variasi di mana kalian akan melakukan tolakan, bergantung, kemudian turun, lalu nanti bergantung lagi di palang tunggal yang berbeda ketinggiannya. Nah, tentunya kalian bisa melakukan itu ya, tidak tidak sulit melakukan sesuatu yang ingin kalian pelajari dan ingin kalian lakukan. Oke, sip. Ya, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah tolakan dengan bertumpu. Tolakan dengan bertumpu itu ada menggunakan tangan, kemudian bertumpu itu ya menggunakan kaki ya. Ada namanya juga headstand menggunakan tangan ya. Oke. Nah, ini tolakan dengan bertumpu. Tolakan dengan bertumpu adalah gerak menekan pada suatu benda ya. Misalkan yang kalian lihat pada gambar ya. Jadi ada banyak sebenarnya contoh mengenai gerak tolakan dengan bertumpu ini ya.
Tapi kita ambil contoh yang pada gambar aja ya, nggak usah jauh-jauh, nanti kalian kembangkan sendiri, ya. Langsung kembangkan sendiri. Di buku ini mungkin yang dilihatkan ada dua contoh, tapi jika kalian mau mencari referensi yang lain, mencari tempat belajar yang lain, insya Allah kalian akan mendapatkan contoh yang lebih banyak dan ilmu yang lebih banyak, ya. Oke, ini ada gerak menahan atau bertumpu di kursi menggunakan tangan ya, bisa juga seperti ini ya. Kalau kita ganti kursinya dengan tongkat bisa juga ya. Jadi itu adalah gerak tolakan dengan bertumpu ya. Nah itu bertumpu pada kursi. Nah ini adalah gerak sejati bertumpu tolakan bertumpu yaitu meloncat kemudian bertumpu di papan tumpu lalu kembali mendarat di bawah dengan menumpu ya. Jadi menumpunya dua kali nih ya. Oke. Nah untuk kombinasi gerak dominan senam lantai kita cukupkan 2 dulu ya, nanti, di mana jika kalian membaca ini atau jika kalian mengikuti materi ini, coba, untuk kalian simak, cermati, bagaimana gerakan-gerakannya, apa saja istilah-istilah olahraga yang ada di dalamnya, sehingga kalian akan terbantu dalam proses belajar mengajar ya. Oke, kelas 3 hari ini cukup, semoga, apa yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat, kemudian kalian selalu diberi kesehatan dan ingat, jadikan olahraga bukan hanya sebagai kebutuhan tapi gaya hidup. Oke? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.